Pembawa acara pada malam hari ini ingin membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, al-i'lanat wal irsyadat dari Kiai Abu Al-Haj Abdul Muttalib Sukardi alihi falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi yang hadir dan tidak hadir. Mudah-mudahan pada Ramadan kita menjadi putih seperti kertas putih. Mudah-mudahan dituliskan dengan yang baik cita-cita yang akan datang dari Allah Taala. Salam dan salam mengaturkan diri kita bersama keluarga dan sahabatnya. Kami tidak berpanjang lebar karena saya sudah rutin tiap tahun. Kita mengevaluasi tahun yang lalu dan kita menatap tahun yang akan datang yang lebih baik untuk menambahi apa yang kurang, perbaiki yang salah dan meningkatkan apa yang tercapai menjadi kebaikan bagi kita. Jadi mudah-mudahan kita Allah beri petunjuk. Nah, saya merasa bahwa saat ini sudah kenal al-jihad. Jadi apa yang diberikan oleh asatid dan satidka dan benar-benar satu keikhlasan, insyaallah dengan waktu yang diberikan. Mudah-mudahan waktu yang diberikan itu yang memberikan kesempatan di sisi Allah SWT. Karena zaman sekarang ini semuanya ada orang membawa taslim amani. Semua waktunya dihitung dengan uang. Tapi dia asatid mudah-mudahan tidak. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kita kedua akhirat itu lebih baik dan abadi. Mudah-mudahan tujuan kita ke sana. Inilah yang kita harapkan. Sekali lagi yang lagi kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi infak amal baik kita. Dan kita melangkah ayo hari-hari yang akan datang. Mudah-mudahan lebih soleh lagi pada kita. Inilah yang kita harapkan. Hanya yang kami minta berupa petunjuk. Pertama, disiplin dalam mengajar. Artinya jika para dewa satid yang ada sudah hadir, waktunya agak sulit mengaturnya karena ada kesibukan yang lain. Jadi saya sangat berterima luar dada jika memang asatid yang agak terpaksa untuk mengabdinya. Sebenarnya berat, ada waktu, tapi karena kasihan Abi tadi tidak apa. Saya daripada yang tanggung-tanggung ngajarnya itu lebih bagus sekali jika izin dengan sebaik-baiknya. Tapi alhamdulillah jika para guru telah menginfatkan ilmu dan tenaganya kepada ini, jazakallahu khairul jazaa. Jadi wa amfiku wa fatujahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Inilah mudah-mudahan di kita. Jadi walaupun kita tidak punya amwal, benar anfus kita, ilmu kita ini jihad fi sabilillah melalui al-jihad ini. Jadi hidup ini kayak ini. Sudah tahu kita bersama setiap jam, hari dan bulan keadaan kita sebegini. Bagaimana rorongan akhlak dan keimanan kita sudah terasa. Jadi orang alim tanpa banyak, tapi kefasyaan kemungkaran ini lebih canggih lagi. Dari apa? Inilah mudah-mudahan kita dimaksudkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit hamba yang bersyukur itu. Mudah kita termasuk yang sedikit tapi hamba yang bersyukur. Jadi kenapa?
sudah kita lihat sendiri keadaan kita sendiri, termasuk diri kita jauh dari zahiriahnya, tapi batinnya kita masih jauh. Tapi mudah-mudahan seperti tadi, kemampuan kita apa yang ada, Allah mengampuni kekurangan kita, dan Allah akan memberikan ridhonya atas apa yang kita buatkan ini. Jadi berat sekali. Satu contoh, anak-anak sekarang mungkin di mahasiswa lain, baik kuantitas dan kualitasnya sangat merosot. Jadi jika sudah libur ini, sudah banyak yang down lagi, yang akan berhenti. Dan juga muralnya, sampai saya kebingungan anak-anak ini. Maka ini yang saya tekankan, Dewan Asatid dalam bidang studi apapun, letakkan 5 menit untuk menghibur anak-anak. Bagaimana dia kerasan ngaji di pondok. Jika tidak kerasan ngaji, dia di pondok saja yang baik-baik. Jadi ada saya satu kejadian, kawan Ustaz Ferry-nya ini di Sarang. Hanya tidur saja. Tidak ada yang mau lapor. Lamanya sebulan, 8 tahun. Tidak ngaji, tidur saja. Jadi ada yang berani lapor ke Maimun. Jadi ini ada santri tidak ngaji sekali, tidur saja. Apa tidur? Jadi kerasan. Yang 8 tahun ya yang tidak apa, yang penting kerasan ini. Ya. Paling tidak bisa WC, bisa tambah penuh juga, bisa kosong. Apa? Sekarang dia di Papua bangun pesantren, juga pesantren yang bangun justru orang Kristen, pasu-pasu yang membantu. Dan tahu siapa yang di sini. Dan santri-santri ya, hakim tahu, saya beri Papua, tadi apa itu? Kawan abinya, kita kasih beberapa tahun. Saya musyahid. Jadi istilahnya sekarang, dan anaknya mampu ikut nasional. Qiraatul Kutub. Ya, ini ada apa? Jika sudah hidayah, tak tahunya ada rahasia. Nah, ini santri tidak ngaji, tidak apa, tapi hikmah. Nah itu berokahnya guru itu sangat besar tadi. Apa rahasianya tadi? Karena sarang itu sulit air. Sulit sekali mau wudhu pun pakai satu cacing. Jadi yang ini jika sudah santri tidur, ini ngangkut air pakai geledek. Bayangkan di sarang sampai perbatasan berapa kilo ke perbatasan itu? Ada 5 kilo. Lebih. Ini isi air pulang balik sampai yang pertama diisi dirinya kiai 2 santri. Hanya tahunya yang ada air ya wudhu, tak tahu dari mana. Tak tahunya si hamba Allah ini. Jadi sampai begitu. Jika saya sholat, yang lainnya ini tidak wudhu semua. Jadi begitu. Jadi jika sudah subuh, dia tidur terus. Tadi berokahnya hikmah oleh Allah Ta'ala. Mungkin Allah di fadlnya mungkin dapatkan ilmu laduni, tapi sekarang jangan itu ilmu yang benih soalnya. Ini tapi apa? Hikmahnya, tapi ikhlasnya. Malah kalau sampai ke sini dan muridnya ikut Qiraatul Kutub tingkat nasional. Oh, ayo. Ada saya coba ini. Saya di mana? Dalwatoni Ben Bahri. Wah, ini. Segi ibadah tu. Ya, tadi Nabi ni. Ya, boleh kosong. Ya, kosong. Ayo. Tahun situ kan? Berdua tu. Ya. Makanya yang saya tekankan di al-jihad ini akhlak. Ya, jika betul yang alim, hafid, tapi akhlak. Karena langsung saja Rasul bilang, indama bu itu kita memang terkait akhlak. Tapi akhlak itu saja ilmu juga. Tapi jika ilmu saja fil akhlak sudah jelas. Fa'alimun bi ilmihi lam yu'malan mu'adzabun min qa'ibatit. Malah justru alim yang akan masuk neraka sebelum orang kafir. Walau bilang tadi. Kenapa? Tadi sudah tahu ilmunya tapi diamalkan. Inilah yang saya minta kepada kita bersama. Bagaimana setiap pelajaran api masuk nahu apa masukkan 5 menit saja.
Akhlak himbauan supaya ngaji yang benar, taklim berperaturan, supaya mutalaah dengan cara yang baik. Untuk anda sendiri dalam bika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak cara lembut bijaksana, tak omanin. Anak-anak sekarang tadi omanin, kok pasal nggak jadi mana? Ini satu yang saya sangat tahun ini yang sangat merosot sekali, mulaikan terutama laki-laki. Nah, kok perempuan ya ada 1-2, mentong-mentong 40. Ini yang saya sampai bingung saya, anak-anak. Tapi mudah-mudahan dengan kita bersama, kita memperhatikan. Jadi saya berkatakan bagaimana adab taklimnya saja tuh. Jadi adab taklimnya saja bagaimana anak-anak semaunya tidur, ngeresek, bicara. Ini jelas tidak akan dapat burukannya ilmu. Apa? Makanya kita lah yang itu tepat meluruskan itu, mencari ilmu lain dengan bahasa Inggris. Ini kitab-kitab ini mu'alifnya orang wali semua. Isinya ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada hikmah. Ini yang harus dimasukkan. Jadi semua kita mengkaji 5 menit saja sebelum ditutup atau pembukaan. Ini bagaimana taklim yang baik. Ini gimana anak-anak yang mau kerasan. Tidak ada lagi kerasan di pondok, tapi dengan yang baik saja. Ini sudah tidak baik, tidak kerasan lagi di pondok ini. Makanya saya libur itu beri sedikit sekalian liburan. Mau kali pas liburan. Nah, ini banyak ini pasang bubur liburan. Wah, ayo saya ambil. Ini aneh. Ya. Ya, ini saya akan. Ya, alhamdulillah. Kita anak-anak kita yang sementara ini kendala yang bagi saya akan bila hanya memantau masalah akhlak. Jadi akhlak tadi dua-duanya ini kita, anak-anak kita. Akhlak terdiri hablum minallah wa hablum minannas. Dua-duanya sudah kacau teman. Hablum minallah ada amal ma'ruf dari mungkarnya. Artinya sholat, tak karuan, wiritannya. Jadi di samping ilmu ini kita masukkan anak wiritan. Karena itu akan berkah dengan wiritan-wiritan. Jadi jika kita ini sudah tidak istiqomah kepada ibadah, bagaimana dengan ilmu itu ibadah? Nah, apalagi nahi mungkarnya sudah lebih lagi. Jadi akhlak sesama kita manusia, ini semua dimasukkan nanti. Sudah berantakan. Jadi kemarin karena kejadian anak ini sama kecilnya guru dioperasi otaknya. Habiskan berapa haju? Petong puluh berapa? Petong puluh juta. Berapa? Petong puluh 6. Mingko ceina bi corona. Corona ini. Petong puluh 6 juta. Ini pun masih dilaporkan ke polisi. Jadi tidak ada power. Ya sudah musibah. Gimana lagi? Kita lihat bagaimana anak-anak saya kecil yang guru akhirnya terhempas tadi gagal otak dioperasi di antubulus. Di antubulus itu antubulus. Itu habis 1 bulan. Nah, yang untungnya selamat semuanya. Ini tidak ada lain kurang pengawasan kita. Sudah pakai CCTV semua, ada itu CCTV. Itu kan canggih sekali. Tapi anaknya lebih canggih boleh. Toto bengat pas mata, pas buta canggih. Ini ada apa ini? CCTV-nya ini. Jadi sapu-sapu. Gimana mau merekam? Nah, ini sekali lagi kemarin sampai Ustaz Sekap Mesin itu juga ditaruh itu barang canggih-canggih semua. Alatnya ada beri yang murah-murah yang setinggi semua ya. Termasuk legang kunci itu ini. Gimana masa caranya? Saya beli yang mahal, seminggu copot semua. Tidak masuk punya dia tidak sama. Mungkin habis karena dia terpegangannya tidak ada. Jadi dia beli kenapa? Mungkin yang salah kita. Kok salah kita? Karena kita anak-anak beli hisib Nawawi Subhanallah hati pandang saja udah copot. Jadi Ustaz benar juga Allah. Artinya anaknya sudah sama. Dia tahunya bukan perbaiki, tapi bagaimana urusan. Nah ini gimana tuh Ustaz tadi? Kemarin kita ini
memperbaiki WC-nya Satika, WC itu sampai 100 juta kan. Dari putri di depan itu di belakang. Ya, apa airnya sudah air ledeng. Kita kemarin dibakar darurat, kita pedot kemana? Ke Kapuas. Itu habisan 15 juta. Kita pipanya bisa 1 kilo gitu. Alhamdulillah Cinanya pertama dia Pak dapat di listrik saya. Itu topik itu. Nah, alat yang kadir. Tapi disuruh ngajukan resmi itu. Alhamdulillah jawabnya tidak disetujui oleh ketua. Kurang ajar benar. Ini cabut lagi di pipa, diambil oleh saat ini dibawa ke Ulu. Bingung lagi. Akhirnya letakkan ledeng itu. 1 titik 15 juta. 19. 2 titik. Berapa ini? 38. Alhamdulillah sudah airnya bersih. Alhamdulillah saya letakkan cacing kecil. Ya, alhamdulillah dia cacing kecil tidak diamalkan pakai ember. Supaya ember beli cacing kecil, makanya pakai ember. Ya iya alhamdulillah kecil-kecil pakai teruin. Ini benar Pak. Jadi bulannya habis berapa Bib? 3.400 saja. Mari besar. Ini tapi alhamdulillah airnya sudah kagak lagu ini. WC alhamdulillah sudah bagus. Nah sekarang tuh, jadi pondoknya sudah copot lagi. Insya Allah. Tapi itu insya Allah insyaallah ya kita yakin itu. Jadi mudah-mudahan kita bersama. Niatnya insyaallah ya cukup. Jangan khawatir. Saya sendiri mungkin dari mana. Jadi inilah para sedih saya mintakan. Pertama, yang sudah mungkin sibuk hanya terpaksa untuk ngajar, ada apa jika mau izin. Saya. Tapi jika benar-benar akan mengabdikan dirinya, dia semua yang jasa. Tapi seperti tadi, satu pengajarannya itu sesuai dengan jam disiplinnya. Berapakah? Pusat-pusat. Kedua, jangan ngajar dulu seperti tertib secara akhlak, duduknya, fokusnya. Ini selalu beri tausiah. Jika ngajar ingin ini sebab kita saja jangan banyak, jangan gurunya saja. Kitabnya saja mu'alifnya ini kita para waliullah. Jangan sembarang. Nah ini, jadi kita bagaimana menghormati ustaz, menghormati kitabnya. Ini sebenarnya. Jika sudah kita siap, baru mulai. Dan jangan kita nunjuk terus saja. Anak-anak ada aja 5 menit, 10 menit kita falasi pun fokus enggak. Saya punya kawan namanya Hamdan dulu. Jika setiap ngajar itu, ngajak ustaz itu khusyuk karena nunduk terus. Tidak tahu kepalanya miring, kopiahnya yang menghadap ke kiai. Kayak apa hitam? Orangnya tidur, tapi kopiahnya miring ke kiai. Tapi oleh kiai sini, kiai Hasib pandai lukis, dilukis saya kasih berikan. Nah, baru itu malu sekali. Ya siapa juga murid kita nih. Jadi dia tidur di belakang, nanti kata orang Arab nyeram itu. Tak tahunya tidur mereka akan sia-sia. Jadi setiap 5 menit 10 menit dievaluasi perhatian anak-anak itu. Dikata gum saja, tahu saya gum. Ya ngatur gum, bicara gum sudah. Ini cara-cara insya Allah supaya minimal perhatian anak. Yang kita minta di akhir taklim tetap ada sistem evaluasi. Walaupun sebentar. Evaluasi tadi yang saya katakan mulai beberapa tahun 3. 1 anak yang paling pandai, yang tingkat sedang, yang tingkat kurang. Karena apa? Mungkin yang pandai belum bisa karena tidak kurang perhatian tadi. Mungkin anak yang tidak mampu, yang kurang mampu tapi merhatikan mengerti atau di tengah atau yang ini lebih ngerti. Dengan begitu, jika sudah yang di tengah ini bisa mengerti, Pak insya Allah mungkin akan lebih banyak mengerti. Nanti pelajaran yang lain yang kita ini lain anak-anak lain, jangan orang lain itu. Saya mengisahkan hasil kami dari kita bagaimana menyuapi ilmu anak-anak kita. Apakah ada sudah kenyang, masih setengah kenyang, apa masih lapar? Ini yang kita lakukan. Jadi sekali lagi yang paling tekankan minimal 5 menit dari pelajaran apa saja, tolong sampaikan masalah akhlak. Alak kitab yang fil ubudiyah, fil balabin, fil haraka, fil kalam itu berikan motivasi. Jadi kan bagian guru anak dia bisa semuanya kita. Jadi anak-anak yang kurang kelihatan sopan, rajutnya dan pakaiannya ini terus insya Allah mudah-mudahan akan menjadi kebaikan. Karena sekarang ini masalah akhlak yang harus dianukan.
Nanti akan sampai dari bagi kita ambil anunya ilmu sekidu, akhlak dua kidu. Artinya memang akhlak itu. Jadi inilah yang saya berikan kepada Dewan Asatidz. Semoga Allah beri kita kepada kita untuk kita sadar keluarga kita dan ke anak kita. Mudah-mudahan ilmu kita ini manfaat bagi kita, pada kita dan pada anak kita. Dan mudah-mudahan masuk ilmu yang tahu juga ada lagi mudah-mudahan. Ini sekali lagi saya dengan unik dengan para besar dia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dewan Asatidz Masjid. Nah, mudah-mudahan oleh Allah akan memberikan diberikan petunjuk pada kita semua. Tapi jika jika Ustadz tidak hadir, ini lapor ke masuknya. Atau mungkin nanti diberi paling tidak dijadal untuk diberikan untuk membaca diberikan Pak Toto sampaikan untuk pelajaran ini supaya diulang. Jadi anak-anak tidak kosong. Atau dikirim melalui HP apakah ada i'rab atau masalah-masalah yang akan diberikan. Nanti bisa dibuatkan oleh perwakilan yang di sini. Ini sekali lagi sebelum saya tutup, mungkin ada yang saya tidak ikut nanti orang sehat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima semua sedang-sedang yang jauh dan yang dekat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan begitu dengan masyarakat kita di surga nanti. Mungkin ada yang akan diangkat ke kami dan kami Assalamualaikum Asatidz. Kita tutup, bismillah. Mulai. Ya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barnamij al-Marjami Susani al-kalimah min Rais al-Madrasah wa huwa al-Ustaz Athaillah alihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramul muhtaram Mudirul Ma'hadil Islamiyil Jihad Al-Walid Ki Haji Abdul Muttalib Sugardi, amda'anallahu bi thuli hayatihi wa jami'i ailatina syarifah amin ya rabbal alamin. Wal mukarram ummi Hajjah Siti Aisyah wa jami'ul asatidzah wal ustadzah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini. Sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jami'ul asatidzah wal ustadzat rahimakumullah. Alhamdulillah tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Setahun kita ya bertemu lagi sekaligus dalam acara musyawarah rutinan sekaligus juga halal bihalal. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bil khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Jadi saya sebagai Raisul Madrasah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para asatidzah dan ustadzat, juga mengharap ya untuk kepada asatidz untuk selalu rajin dalam mengajar, karena ada beberapa ustadz tuh yang datang sebulan sekali, sebulan 2 kali. Ada juga ustadz datang ketika mau gaji. Nah, karena saya ini punya mata-mata juga. Dia tidak datang 3 minggu, minggu ketika mau diberi duit tuh, ya, dia datang tuh. Dan laporannya gitu terus ya. Memang duitnya tidak seberapa ya, hanya untuk bensin saja. Nah, cuma jadi andaikan ada di antara ustadz atau ustadzat yang kira-kira tidak siap lagi untuk mengajar, mungkin karena kesibukan di luar sana, tidak apa-apa. Ya, kalau WA saya mungkin tidak enak di sini, WA Mas, Ana tidak mau ngajar lagi Mas karena Ana sibuk Mas. Tidak apa-apa, daripada nanti ngajar tapi minta jadwal ngajar tapi nanti seperti kemarin. Ya, sebulan sekali
Anda ada WA saya, ada beberapa ustadz ini biasa kalau enggak ngajar WA saya, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Jadi diharapkan tadi kata Abi, andaikan umpama enggak sempat ngajar, sakit atau ada urusan, silahkan diberitahu. Boleh WA saya, boleh WA Topik atau Ustaz Jamal. Agar apa di WA? Biar nanti ada penggantinya, kita carikan pengganti. Nah, kalau enggak di WA kan kadang-kadang ustadz yang jaga kantor kan kadang-kadang ya ada undangan tiba-tiba enggak ada yang ngajar, santri berkeliaran. Jadi paling sedikit WA lah, WA beritahu. Ya. Jadi saya harap para asatid untuk rajin dalam mengajar, karena kalau kita udah nerima jadwal itu artinya kita siap mengajar dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak ini. Memang ya honor kita ini tidak seberapa ya, tidak seberapa. Ada ustadz di honornya hanya 100.000 sebulan. Ada yang 200.000, ada yang 250.000. Cuma walaupun hanya 100-200 dihitung-hitung tuh kurang lebih semua ustadz ini 25 juta tiap bulan. Ya. Tiap bulan yang dikeluarkan dari untuk gaji guru itu kurang lebih 25 juta. Ya, sebenarnya itu bukan gaji tapi hanya uang sabun lah istilahnya, uang bensin. Yang Masya Allah kami berterima kasih banyak atas keikhlasan para asatid ya. Kalau ustadz tidak ikhlas tidak mungkin mau ngajar nih. Dapat 200.000 satu bulan. Adalah hujan, macet, apalagi macet 2 jam tekor kena bensin. Ya, itu kalau 200.000 ustadz satu hari itu rokoknya paling 3 hari tak cukup. Jadi tapi insya Allah dengan keikhlasan kita, insya Allah oleh Allah ada rezeki yang lain. Buktinya Ustadz Al-Jihad yang ngajar, tidak ada saya lihat di lampu merah simpang 4, tidak ada. Ada gaji 100.000, saya lewat simpang merah tidak ada Ustadz Al-Jihad ya. Senyum ya terus. Ya, lihat alhamdulillah semuanya senyum semua dia, walaupun berdua tak berdua senyum ya dulu. Kenapa? Karena itu berkah pasti. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, kan? Sebaik-baik kalian yang ngajar Al-Qur'an dan yang belajar dan mengajar. Yang ngajar nahu, sorob, ujung-ujungnya juga ada Al-Quran. Tidak bisa kita baca Al-Quran tak tahu nahu sorob. Fikih juga ujungnya Al-Quran, fikih juga ngambil dari Al-Quran. Semuanya tuh sumbernya Al-Quran. Jadi kita ngajar semua pelajaran yang ada di pondok pesantren ini, ujung-ujungnya sama dengan mengajar Al-Quran. Karena pasti larinya ke Al-Quran. Ya, jadi karena kita ikhlas mengajar, pasti oleh Allah akan diberi jalan. Nah juga khusus asatid, mungkin asatid ya, ada anaknya yang mau mondok ke Al-Jihad. Nah, nih kan ada beberapa ustadz yang anaknya mondok ke Al-Jihad. Nah, itu kan gratis sih. Nah, semuanya. Jadi semua pendaftaran sekarang mungkin ada keluarga. Kalau keluarga cuma keluarga enggak gratis ya. Nah, amun boleh tetangga bayar entar. Uang pendaftaran sekarang kurang lebih 5 jutaan pondok pesantren. Jadi mungkin asatid ada yang anaknya mondok di sini, ya itu gratis total ya. Tidak ada pendaftaran, tidak ada uang bulanan, apa-apa semuanya gratis ya, karena asatid sudah membantu pondok pesantren ini. Baik, saya harap sekali lagi kita untuk selalu semangat dalam mengajar dan ikhlas dalam mengajar. Insya Allah dengan ikhlas tersebut mudah-mudahan oleh Allah kita diganti dengan rezeki yang banyak, melimpah barokah, diberi keturunan yang soleh dan soleha. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para asatid dan ustadzat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Mudah-mudahan oleh Allah pahala puasa kita diterima, bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Minal aidin faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada rujuk kita. Hah? Oh, tapi alat ini keringat. Hah? Al-Barnabi Tsani wa huwa taqsim wa tartib mawad ad-dirasiyah. Al-qa'im biha al-Ustaz Taufik alaihi falyatawakkal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Islam Al-Jihad, yakni Kiai Haji Abdul Muthalib Soekardi beserta Haji Umi Aisyah Khalis. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Islam Al-Jihad, yakni Kiai Haji Athaillah SHI. Yang saya hormati dan yang saya takdimi para asatid dan asatidat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, ada beberapa hal yang akan kami informasikan terlebih dahulu terkait atas keputusan rapat wali kelas Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Islam Al-Jihad, yang mana ketentuan ini sudah disetujui juga oleh pimpinan pondok pesantren dan juga sudah disetujui oleh pengasuh pondok pesantren, yakni Kiai Haji Athaillah SHI. Yang pertama, masalah program loncat kelas. Itu ada beberapa siswa yang hanya tingkat ula saja. Itu ada yang kemarin dan udah dirapatkan juga dengan para wali kelas. Itu ada beberapa santri yang ranking 1 dan nilai rata-ratanya 80 minimal, itu akan naik tingkat ngeloncat dari kelas yang awalnya 2 ula, dia langsung ke kelas 1 wusto. Gitu, Zat. Itu yang pertama, keputusan rapat daripada wali kelas dan pengasuh Pondok Pesantren Islam Al-Jihad. Yang kedua, masalah tentang kriteria kenaikan kelas yang mungkin semuanya nanti akan kita share melalui grup Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Jihad. Untuk masalah nanti kami akan informasikan juga untuk masalah keaktifan belajar mengajarnya untuk Madrasah Diniyah. Nanti kami menunggu keputusan daripada pengasuh Pondok Pesantren Al-Jihad, yakni Kiai Haji Athaillah SHI. Selanjutnya kami akan membacakan ada informasi lagi yang terakhir. Ini ada di yang kemarin mungkin mengajar di kelas 2 ula. Jadi kelas 2 ula di Banin itu kemarin ada 2 rombel, 2 kelas. Jadi dibagi menjadi AB. Dan untuk tahun ini karena peserta didiknya atau santrinya itu cukup sedikit, maksudnya bukan sedikit, maksudnya tidak terlalu ramai, maka kami gabungkan jadi kelas satu rombel saja, kelas 2 saja. Kalau kemarin itu kelas 2A dan B, dan sekarang hanya kelas 2 saja. Jadi yang khusus kemarin asatidah yang mengajar di kelas 2B, nanti akan kami alihkan ke beberapa kelas dan juga mata pelajarannya, dan kami akan konfirmasi langsung kepada ustadz yang bersangkutan. Terus ini perkenalkan ustadz kita yang baru. Banyak beberapa asatidzah itu yang dialih